Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua pada saat ini. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 11 ayat 17, demikian bunyinya. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Judul renungan, menabur kebaikan dan murah hati. Sampai saat ini, masih banyak orang yang berpikir 1000 kali untuk diajak bermurah hati kepada orang lain. Mereka menganggap bahwa bermurah hati itu kepada orang lain dengan membuat sesuatu dan mengorbankan sesuatu adalah kerugian yang sangat besar dan tidak menguntungkan sama sekali. Dalam nats tulisan renungan ini dikatakan orang yang bermurah hati itu sama artinya berbuat baik kepada dirinya sendiri, dan paling tidak akan menguntungkan orang lain juga. Orang yang murah hati adalah orang yang bersedia memberikan dan membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Orang yang murah hati tidak pernah menganggap bahwa kebaikan yang dilakukannya merupakan suatu paksaan ataupun kerugian. Sebaliknya, ia melakukan kebaikan itu dengan suka. Lebih baik memberi daripada menerima, tanpa mengharapkan balasan dan pamrih. Orang yang berbuat baik kepada orang lain sesungguhnya sudah melakukan kebaikan untuk diri sendiri. Petua dan anjuran kitab Amsal ini merupakan penjamaran dari hikmat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Polanya amat sederhana. Apapun yang kita lakukan kepada orang lain adalah wujud dari perlakuan kita terhadap diri sendiri. Kebaikan dan kemurahan hati tidak akan lenyap. Bahkan tak jarang berbuah secara tak terduga, bahkan berlipat ganda. Tak hanya menyentuh kita, melainkan juga orang-orang di sekitar kita. Jangan berhenti bermurah hati, sekalipun seperti hilang di tiup angin. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tertulis di 1 Korintus 13 ayat 4. Inti dari keimanan kita akan Kristus adalah kasih. Kasih punya kekuatan begitu besar dan bahkan sanggup menggerakkan Tuhan untuk mengorbankan Yesus untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus yang murah hati, Tuhan Yesus yang berbuat baik telah memberikan motivasi dan dorongan yang sangat luar biasa. Hal inilah yang memberikan dorongan bagi umat manusia untuk selalu bermurah hati tanpa paksaan. Orang yang murah hati itu tidak pernah menganggap bahwa kebaikan yang dilakukannya merupakan suatu paksaan atau kerugian baginya. Namun sebaliknya, ia melakukan kebaikan itu dengan sukacita. Berbuat baik adalah suatu keuntungan yang tidak terelakkan. Saat kita berbuat baik, kita merasa baik. Hal ini bukan berarti kita merasa hebat, puas diri, atau membenarkan diri. Murah hati mendatangkan banyak kebaikan kepada diri sendiri, bukan hanya kepada orang-orang yang kita bantu saja. Sebaliknya, orang yang tega melihat kesusahan orang lain dan menutup pintu hatinya rapat-rapat tidak mendatangkan manfaat,
tapi akan merugikan dan menyiksa diri sendiri. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kerelaan membagikan sebagian dari apa yang ada pada kita untuk saudara-saudara kita yang tengah kesusahan, tidak akan pernah membuat kita berkekurangan. Seperti dalam firman Tuhan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi nutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui nats tulisan renungan ini, kita selalu diajak untuk selalu bermurah hati tanpa pandang bulu dan berbuat baik sesama, terutama diri sendiri, barulah kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.